Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Firman ini berbicara tentang bagaimana peristiwa ketika Petrus dan Yohanes ditangkap. Ketika mereka sedang memberitakan firman di bait Allah, datanglah para imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki tiba-tiba datang menangkap mereka berdua. Dan mereka kemudian ditahan. Tetapi yang luar biasa pada waktu itu banyak orang menjadi percaya. Dan dikatakan dalam firman Tuhan ini ada 5.000 orang laki-laki, ya, belum termasuk perempuan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, keesokan harinya setelah mereka ditahan, akhirnya mereka disidang. Mereka dibawa ke sebuah pertemuan dan di sana mereka diinterogasi dan dipertanyakan dengan kuasa manakah mereka melakukan mujizat ketika orang lumpuh yang ada di depan gerbang bait Allah itu mengalami kesembuhan. Jadi seperti yang kita bahas minggu lalu tentang rahasia kesembuhan si lumpuh di gerbang indah, ya. Jadi itu dipertanyakan oleh mereka, dengan kuasa siapakah mereka melakukannya. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, untuk menjawab hal itu, Rasul Petrus kemudian memberitakan tentang siapa Yesus sebenarnya. Ada 3 hal yang saya catat di sini tentang siapa Yesus yang diberitakan oleh Rasul Petrus. Yang pertama, dalam ayat ke-10 dikatakan demikian, mulai dari ayat yang ke-8, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu." Ya. Jadi jelas ketika mereka mempertanyakan dengan kuasa manakah orang Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh itu, Rasul Petrus menjawab bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Jadi ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk memberitakan Injil kepada para tua-tua bangsa Yahudi. Jadi Petrus mengatakan bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang mereka telah salibkan itu, namun ia telah dibangkitkan oleh Allah. Jadi di dalam kesempatan ini Petrus memberitakan tentang Yesus, bahwa Yesus itu adalah pribadi yang benar dan berkuasa. Ia telah dibangkitkan oleh Allah. Dan di dalam nama Yesus itulah mereka mengadakan mujizat, yaitu menyembuhkan orang yang lumpuh di depan gerbang bait Allah. Jadi jelas sekali di sini Petrus mengatakan kepada mereka bahwa Yesus adalah pribadi yang benar dan pribadi yang berkuasa. Saudara Tuhan Yesus, jadi sini kita juga dikuatkan bahwa Yesus yang kita sembah adalah pribadi yang benar dan pribadi yang berkuasa. Dia berkuasa mengadakan mujizat-mujizat. Dia berkuasa menyembuhkan orang sakit. Karena itu kita memiliki keyakinan di dalam Yesus ada kesembuhan. Dalam Yesus ada mujizat. Kita bisa percaya kalau ada yang sakit dan kita bisa memohon kesembuhan pada Yesus. Ya. Selanjutnya yang kedua, Rasul Petrus berkata kepada mereka, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Jadi Yesus adalah batu penjuru yang sebelumnya ditolak oleh mereka. Tetapi
ia telah menjadi batu penjuru. Artinya ia menjadi dasar yang sangat penting dari bangunan bait Allah. Yesus adalah dasar dari umat Allah itu sendiri. Jadi umat Allah yang sejati hidupnya harus dibangun di atas Yesus Kristus. Ya. Jadi bukan sekedar dari ajaran-ajaran yang tertentu, tetapi dari Yesus Kristus. Jadi umat Allah yang benar itu dibangun atas dasar Yesus Kristus, seperti yang Petrus dan Yohanes beritakan kepada orang banyak pada waktu itu. Jadi berbeda dengan apa yang selama ini mereka lakukan. Para tua-tua, baik itu orang Farisi, ahli Taurat, para imam, yang mendasarkan hidup mereka pada hukum Taurat. Ya. Tetapi di sini Petrus menegaskan bahwa Yesuslah sebenarnya dasar utama dari bangunan bait Allah atau bangunan umat Tuhan itu sendiri. Jadi umat Tuhan harus didasarkan pada Yesus Kristus, bukan pada yang lain. Demikian juga pada masa sekarang ini dengan kita. Hidup kita sebagai orang yang percaya harus didasarkan pada Yesus. Hanya Yesus saja. Bukan pada ajaran-ajaran lain. Tetapi sepenuhnya harus dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Karena Yesuslah dasar yang utama. Nah, setelah itu baru ke atas dibangun atas hal-hal yang lain. Tetapi yang menjadi pondasi utama harus Yesus. Jadi Yesus yang menjadi yang utama dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Lalu yang ketiga, Petrus berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Petrus menegaskan kepada mereka bahwa keselamatan tidak ada di tempat yang lain selain di dalam Yesus. Ya. Jadi jelas sekali. Dan tidak ada nama lain yang diberikan oleh Allah selain daripada nama Yesus yang olehnya setiap orang dapat diselamatkan. Jadi keselamatan manusia dari dosa itu ada di dalam Yesus. Jadi kalau mereka mau diselamatkan, mereka harus percaya pada Yesus. Demikian juga dengan kita pada masa sekarang ini. Keselamatan kita ada dalam Yesus. Jika kita mau selamat dari segala dosa-dosa kita, kita harus datang pada Yesus. Kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Yesus pribadi yang dipilih Allah, diurapi Allah, sebagaimana kita sudah bahas minggu lalu, dialah Mesias yang diurapi Allah. Dan dialah Kristus, Juru Selamat. Dan kembali di sini Rasul Petrus menegaskan bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita bisa diselamatkan selain nama Yesus. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, sebagai umat Allah, jangan kita ragu. Kita harus terus berpegang pada Yesus, percaya pada Yesus. Karena tidak ada keselamatan yang lain selain di dalam Yesus. Karena itu kuatkan hati kita. Memang mengikut Yesus tidak mudah, penuh tantangan seperti yang dialami oleh para murid. Mereka harus menghadapi berbagai macam tekanan. Tetapi karena mereka percaya pada Yesus, mereka siap menanggung semuanya itu. Bahkan di bagian yang lain, di bagian yang terakhir, kita melihat di sana ketika mereka dilarang memberitakan tentang Yesus. Mereka berkata, lebih baik mana? Taat kepada Allah atau taat kepada manusia? Karena mereka tahu bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya mereka bisa diselamatkan. Karena itu lebih baik mereka mengalami penindasan, lebih baik mereka mengalami penganiayaan demi mengikut Yesus daripada mereka harus kehilangan keselamatan. Jadi saudara yang kasih Tuhan Yesus, jelas sekali siapa yang kita ikuti selama ini. Yesus Kristus yang kita sembah
adalah pribadi yang benar. Seperti yang kita sudah bahas hari Minggu kemarin, dia adalah pribadi yang benar, pribadi yang ditentukan Allah. Dan hari ini dipertegas lagi bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang di dalamnya kita akan dapat menerima keselamatan. Jadi ini merupakan penegasan dari firman Tuhan minggu lalu, yang mana Yesus adalah pribadi yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Yang kita sudah lihat buktinya adalah orang lumpuh di depan gerbang bait Allah. Dia yang lumpuh sejak kecil, dan ketika dia mendengar nama Yesus, oleh iman dalam nama Yesus itu ia berdiri, ia berjalan dan melompat-lompat. Ia mengalami kesembuhan yang sempurna. Demikian juga kita dipertegaskan bahwa Yesus adalah dasar dari kehidupan dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita mengiring Allah. Harus Yesus yang menjadi dasar utama iman kita. Lalu yang ketiga, Yesus adalah satu-satunya keselamatan yang disediakan Allah pada umat manusia. Hanya di dalam Dia, dan tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini selain daripada nama Yesus. Karena itu mari kita mengucap syukur pada Tuhan, karena Tuhan berkenan kita mengenal kebenaran ini, dan mari kita hidup di dalamnya, dan mari kita hanya berpegang pada Yesus, karena Dialah satu-satunya jalan kebenaran yang disediakan oleh Allah. Kiranya kebenaran ini menjadi kekuatan dan pimpinan bagi kita sebagai umat Allah. Jangan ragu, jangan khawatir, jangan bimbang. Tetap percaya apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Kita sudah mendengar kebenaran ini. Jangan biarkan itu menggoyahkan iman kita, melainkan kita tetap percaya, tetap yakin. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.